Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan dengan NIM C024023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya itu memahami aspek fiskal biaya dibayar di muka panduan praktis. Apa itu biaya dibayar di muka? Sifatnya itu pengeluaran yang dibayar sekarang untuk manfaat di masa mendatang, biasanya dalam 12 bulan. Contohnya sewa dibayar di muka, premi asuransi dibayar di muka, dan kontrak layanan tahunan. Klasifikasi dicatat sebagai aset lancar karena manfaat habis dalam satu siklus operasi atau 1 tahun. Konsep pencatatan akuntansi biaya dibayar di muka, pendekatan neraca atau aset. Awalnya dicatat sebagai aset biaya dibayar di muka, seiring waktu diakui menjadi beban melalui jurnal penyesuaian. Beban disusutkan atau amortisasi sesuai periode manfaat. Konsistensi. Konsistensi. Pilih metode pencatatan dan terapkan konsistensi agar laporan keuangan handal. Pendekatan laba rugi atau beban yaitu alternatifnya langsung diakui sebagai beban lalu dibuat penyesuaian untuk sisa yang belum terjadi beban. Praktik ini jarang untuk aset lancar tetapi mungkin dipakai di beberapa skenario. Catatan pilihan metode berpengaruh pada laba periode berjalan dan posisi aset lancar. PPh Pasal 4 Ayat 2. Sewa, tanah, dan bangunan. Poin utama singkat dan jelas mengenai kewajiban fiskal untuk menyewa tanah dan bangunan yaitu objeknya penghasilan dari penyewaan tanah dan atau bangunan. Tarifnya 10% dari jumlah bruto penghasilan sewa bersifat final. Pemotongan dan penyeteran yaitu penyewa bertindak sebagai pemotong atau pemungut penyetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ilustrasi PPh Pasal 24. Contoh, PT Baju Jaya bayar sewa gedung 120 juta di muka untuk 1 tahun Januari 2026. Perhitungan PPh finalnya yaitu 10% dikali 120 juta sama dengan 12 juta. Disetor paling lambat 15 Februari 2026. PPh Pasal 23 sewa kendaraan dan aset aset tetap lainnya. Objeknya itu sewa harta selain tanah atau bangunan, jasa teknik, manajemen, dan lain-lain, kecuali yang dikenakan PPh final. Tarifnya umumnya 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk PPN. Tarif bisa berbeda jika aturan khusus berlaku. Dan update. Tenggatnya, pemotong pemberi penghasilan wajib menyetor sesuai ketentuan, biasanya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh PPh Pasal 23 pada sewa kendaraan. Perusahaan A menyewa 5 mobil dari PT Rental Mobil. Total biaya dibayar di muka adalah 240 juta untuk 1 tahun. Perhitungan PPh Pasal 23-nya itu 2% kali 240 juta sama dengan 4 juta 8%. Perusahaan A sebagai pemotong wajib menyetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah pembayaran. Perbedaan utama Pasal 4 ayat 2 vs Pasal 23. Objeknya Pasal 4 ayat 2 yaitu sewa tanah dan bangunan. 23 sewa kendaraan, mesin jasa, dan lain-lain. Tarif pasal 4 ayat 2 10% final. Kalau pasal 23 umumnya 2% non final. Pemotongan. Pasal 4 ayat 2 penyewa. Pasal 23 memberikan penghasilan dari atau pemotongan. Ringkasannya, kenali jenis aset yang disewa, rekam karena menentukan tarif dan mekanisme pelaporan. Pentingnya kepatuhan fiskal pada biaya dibayar di muka. Satu, menghindari sanksi. Pencatatan dan pemotongan pajak yang benar mencegah denda, bunga, dan pemeriksaan pajak. Dua, manajemen arus kas. Memahami kapan pajak terutang membantu perencanaan kas dan menghindari kejutan likuiditas. Pelaporan yang akurat yaitu catat biaya dibayar di muka sebagai aset dan dilakukan penyesuaian berkala. Laporan pemotongan PPh sesuai jenis sewa. Dokumentasikan perjanjian sewa, pisahkan jenis sewa di pembukuan dan koordinasikan dengan divisi pajak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.